Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kali ini saya akan berbagi video mengenai informasi pendidikan, yaitu informasi mengenai pemberian kuota internet dari pemerintah pada tahun 2021 ini dilanjutkan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, kembali pemerintah memberikan bantuan kuota internet. Kita lihat apa saja yang menjadi perubahan mengenai pemberian kuota internet ini. Yang pertama adalah berdasarkan masukan masyarakat, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama 3 bulan sejak Maret 2021 dengan fleksibilitas penggunaan yang maksimal. Di antaranya adalah untuk peserta didik PAUD, volume bantuannya itu sebanyak 7 GB per bulan. Untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bantuan kuota internet sebanyak 10 GB per bulan. Kemudian untuk pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, berarti ini untuk guru ya, itu sebanyak 12 GB per bulan. Kemudian yang terakhir diberikan kepada mahasiswa dan dosen sebanyak 15 GB per bulan. Nah, di sini ada catatan. Catatan mengenai bantuan kuota data internet 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum. Kalau pada tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan kuota internet dibagi ke dalam dua bagian, ada kuota belajar, ada kuota umum. Jadi pada tahun 2020 ketika bantuan kuota belajar lebih banyak daripada kuota umum, bahkan hampir sama sekali kuota belajar tersebut tidak bisa digunakan. Sehingga ini memberikan masukan kepada pemerintah dan pada tahun 2021 ini pemerintah hanya memberikan kuota umum saja yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali, nah di sini kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemdikbud. Kita akan buka situs ini ya, kuota belajar.kemdikbud.go.id. Kita akan mencoba masuk ke dalam situs kuota belajar di sini ya. Kuota. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini yang pertama kuota belajar.kemdikbud.go.id. Kita buka di sini. Nah, laman informasi bantuan kuota data internet Kemdikbud tahun 2021. Nah, jadi ini alamat situsnya. Di sini bantuan kuota data internet 2021. Jadi ini seperti yang sudah dijelaskan. Untuk peserta didik jenjang PAUD 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 10 GB per bulan, pendidik jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah 12 GB per bulan, dosen dan mahasiswa itu diberikan kuota 15 GB per bulan. Jadi, paket kuota data internet di atas merupakan paket Access All Network dengan pembatasan akses kepada yang pertama, situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Jadi, 5 aplikasi ini, di antaranya yang pertama ini bisa memuat banyak aplikasi, ini yang dilarang oleh pemerintah. Jadi, untuk bantuan kuota nanti, kita tidak bisa membuka situs yang diblokir, kemudian Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Tetapi, untuk channel YouTube itu masih bisa dibuka. Nah, jadi ini daftar situs dan aplikasi yang dikecualikan di atas dapat bertambah sewaktu-waktu. Jadi ini bukan cuma 5 ini. Ketika pemerintah menerima masukan, apa saja aplikasi yang memang mengganggu dalam proses pembelajaran, maka itu akan diblokir oleh pemerintah. Jadi artinya tidak bisa kuota belajarnya atau kuota internetnya dipakai untuk situs-situs tertentu atau aplikasi tertentu. Jadi artinya bantuan kuota data internet 2021 dapat digunakan untuk seluruh sumber informasi di internet yang relevan untuk pembelajaran, termasuk ketika banyaknya masukan ke pemerintah,
mengenai pembelajaran yang banyak sekali disampaikan melalui channel YouTube. Jadi ini kuota umum bisa dipakai atau digunakan untuk membuka aplikasi YouTube. Jadi sekarang pada tahun 2021 peserta didik itu bisa belajar melalui channel YouTube ya, yang di sana banyak menyajikan pembelajaran-pembelajaran mengenai materi yang disampaikan di sekolah. Kemudian, bantuan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima. Untuk bulan Maret ini, bantuan akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang akan menerima bantuan kuota? Jadi yang akan menerima bantuan kuota ini adalah semua yang menerima bantuan kuota pada bulan November sampai Desember tahun 2020 dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021. Artinya, ketika pada tahun 2020 sudah menerima bantuan kuota internet dan nomornya masih aktif sampai sekarang, itu akan otomatis langsung menerima bantuan kuota pada bulan Maret tahun 2021 ini. Di sini ada kecualinya. Yang pertama, kecuali yang total penggunaannya kurang dari 1 GB. Artinya, ketika pemerintah memberikan bantuan kuota internet pada tahun 2020 yang lalu, kemudian kuota internet tersebut penggunaannya tidak sampai 1 GB, artinya di sini pemerintah tidak akan memberikan lagi bantuan kuota internet. Kemudian yang kedua, pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah SPTJM lagi untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November sampai Desember 2020. Jadi ini artinya tidak perlu mengunggah lagi SPTJM yang sudah ditandatangani oleh pemimpin satuan pendidikan ketika pada bulan November sampai Desember 2020 sudah menerima bantuan kuota internet. Ini artinya akan otomatis. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau ada nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya? Nah, jadi bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima kuota sebelumnya, baru bisa menerima bantuan kuota mulai bulan April 2021. Jadi bukan menerima pada bulan Maret ini. Kenapa? Karena yang pertama, calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021, artinya pada bulan Maret ini harus sudah melapor untuk mendapat bantuan kuota. Jadi bagi siapa? Yang pertama bagi yang nomornya berubah atau yang memang sebelumnya belum menerima kuota internet. Kemudian yang kedua, pimpinan atau operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada halaman verval.ponsel.data.kemdikbud.go.id atau pada pddikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. Jadi ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Persyaratan penerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021 adalah yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021. Yang pertama adalah peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, persyaratannya itu sudah terdaftar di aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua, memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik atau orang tua atau anggota keluarga atau wali. Kemudian yang kedua, khusus untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama, jadi ini khusus untuk pendidik ya atau guru. Yang pertama itu syaratnya harus sudah terdaftar di aplikasi Dapodik. Yang kedua tentunya memiliki nomor ponsel yang aktif. Kemudian yang ketiga untuk mahasiswa, yang pertama adalah terdaftar di aplikasi PDDikti, kemudian berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar, ganda, atau double degree.
Kemudian yang kedua di sini memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan, ya ini KRS. Yang terakhir tentunya memiliki nomor ponsel yang aktif. Kemudian di sini yang terakhir untuk dosen. Tentunya yang pertama terdaftar di aplikasi Predikti dan berstatus dosen aktif. Memiliki nomor registrasi, baik itu NIDN, NIDK, atau NUK. Kemudian terakhir tentunya memiliki nomor ponsel aktif. Nah, jadi ini seputar informasi dan persyaratan untuk penerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021. Kesimpulannya berarti untuk kuota data internet pada tahun 2021 ini hanya diberikan satu jenis saja, yakni berupa kuota data internet untuk umum. Jadi bukan untuk kuota belajar saja. Tetapi ada beberapa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo, kemudian yang dilarang di dalam situs yang tadi sudah disampaikan di awal itu tidak bisa dibuka. Dan kabar baiknya adalah untuk membuka aplikasi YouTube ini pasti bisa ya. Karena banyak sekali peserta didik yang belajar melalui channel YouTube, bahkan tidak sedikit para pendidik yang menyampaikan pembelajarannya itu melalui aplikasi YouTube. Apabila informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu para tenaga pendidik, kemudian para peserta didik, maupun orang tua dari peserta didik atau anggota keluarga atau wali, termasuk mahasiswa dan dosen, belum mengetahui informasi ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.